Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah muhidza matadnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaf dengan Muhammadiyah Pringgo Kusuman Yogyakarta. Demikian juga Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Pringgo Kusuman. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah baik SD Muhammadiyah Pringgo maupun TK Aisyah yang kami hormati pula, terlebih para ibu dan bapak orang tua siswa TK Aisyah Bustanul Atfal yang kami hormati. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Salah satu diantaranya, banyak saudara kita sedang diuji dengan berbagai sakit. Tampak dalam gambar para ibu sumringah dengan berbagai warna kunyah pula kepala sekolahnya, dan insya Allah sumringah pula para orang tua siswanya, dan insya Allah pula sumringah pula para peserta didiknya. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah tentunya syafaat akan diberikan kepada orang beliau serta menjauhkan diri dari larangan-larangan beliau, termasuk kita semuanya yang sekarang bergabung di majelis taklim Zoomiyah dan doa bersama. Yang ketiga, para ibu dan bapak yang kami hormati,
Saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh keluarga besar Mugota untuk bergabung dalam acara tausiah dan doa bersama dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka dan Masjid Barokatus Salam daerah Puren, Condong Catur, Sleman, karena baru saja selesai menyampaikan tausiah Ahad pagi, kalau saya langsung kembali ke ibu kota Boto Kenceng, Bauntapan, Bantul, nampaknya waktunya habis sampai di rumah. Maka kami mengambil langkah untuk live-nya dari Masjid Barokatus Salam. Para ibu dan bapak yang kami hormati, perkenankan saya diberikan kesempatan untuk share terkait dengan materi pada kesempatan pagi hari ini yang rencana kami angkat tema adalah membentuk generasi yang berkarakter sebagai investasi masa depan. Tolong saya diberikan izin untuk share materi pada kesempatan pagi hari ini. Nampaknya ini belum diberikan izin. Mohon Kang Her untuk diberikan izin dari hostnya. Para ibu dan bapak yang kami hormati, ya, sebentar, ya, sampun saged dipun pirsani nggih? Wah, sing jawab nggih malah niku simbah-simbah. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu di antara investasi yang menjadi harapan kita semua besok di akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, surah namanya surah Al-Kahfi. Nanti bisa dibuka ayatnya 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah begitu. Al-mal, harta, wal banun adalah keturunan. Itu adalah zinatul hayatid dunya, merupakan hiasan dan kesenangan dunia. Wal baqiyatus sholihatu, dan amal kebaikan yang kekal itu khairun 'inda rabbika, akan lebih baik di hadapan Allah dan akan menjadi harapan atau investasi kita ke depannya. Jadi kalau dalam surah Al-Kahfi dikatakan investasi kita apa? Al-mal wal banun. Yang pertama harta. Tentu harta yang dicari dengan cara yang halal dan dipergunakan di jalan yang halal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah anak atau keturunan. Dan inilah yang nanti akan banyak kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Para ibu dan bapak yang kami hormati, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "Idza matabnu Adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Kata Rasul, ketika anak cucu Adam itu meninggal, maka terputuslah amal kebaikannya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Berarti harta benda yang kita keluarkan jalan Allah, yang kemudian jariyah artinya mengalir pahalanya. Jadi ayah bunda, para ibu dan bapak ketika mempercayakan putra-putrinya di SD Muhammadiyah Pringgo Kusuman atau yang di TK Aisyah Pringgo Kusuman, maka biaya yang dikeluarkan itu tidak pernah hilang.
Kenapa? Ini menjadi investasi kita. Karena apa? Untuk membiayai anak-anak agar nanti pada saatnya menjadi generasi yang berkarakter, yang menjadi investasi kita bersama-sama. Para ibu dan bapak yang kami hormati, terkait dengan anak-anak untuk mewujudkan anak yang berkarakter, tentu tidaklah semudah ketika orang tua kita mendidik kita. Ali bin Abi Thalib berkata, adibu auladakum wahum mahlukun li zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena anakmu lahir di suatu zaman yang zamannya sangat berbeda dengan zaman kita. Boten benten, boten sami para ibu para. Jadi apa? Sudah sangat berbeda sekali. Ketika saat itu kita masih kecil, belum ada perkembangan IT yang seperti sekarang. Sekarang anak-anak pegangannya Android, ya toh. Pegangannya laptop yang bisa browsing sana sini. Demikian juga layar televisi 24 jam. Siap menayangkan berbagai acara untuk anak-anak kita dan untuk kita. Maka ketika kita tidak bisa menghadapi keadaan yang seperti sekarang, maka cita-cita kita untuk mewujudkan anak yang berkarakter menjadi investasi masa depan hanyalah sebatas isapan jempol saja. Hanyalah sebatas saja. Hanya sebatas mimpi belaka. Tidak kita dapatkan sama sekali. Keadaannya begitu. Bahkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59 sampai 60. Generasi sekarang, anak-anak sekarang dikatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Kata Allah begitu. Maka akan datang sepeninggal kamu generasi yang meremehkan sholat, wattaba'us syahawah, dan hanya mengikuti hawa nafsu. Ini gambaran dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59 sampai 60. Sehingga dalam surah An-Nisa ayat 9 dikatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Katanya begitu. Dan hendaklah engkau khawatir karena keadaannya sekarang seperti ini, maka kita harus khawatir. Jangan-jangan ternyata nasib anak keturunan kita tidak sebaik nasib kita. Tidak sebaik nasib pendahulu kita. Karena memang keadaannya cukup berbeda. Ibu dan bapak yang kami hormati, lalu generasi masa depan yang menjadi investasi, generasi yang seperti apa? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Dan jikalau penduduk sebuah negara beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah Allah akan membuka pintu kemudahan, pintu keberkahan. Artinya apa? Generasi yang kita harapkan generasi amanu wattaqau, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yakin ketika beriman dan bertakwa maka lafatahna, pastilah Allah akan membuka barakatim minas sama wal ard, berkah dari langit dan dari bumi. Maksudnya pintu rizki pun akan dibuka oleh Allah, pintu rizki akan dimudahkan oleh Allah,
jalan untuk menghadapi berbagai kesulitan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah dikatakan innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi generasi yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baiknya generasi. Demikian ketika dalam Al-Quran ayat 110 surah Ali Imran dikatakan adalah generasi terbaik, generasi yang selalu berani melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, 3 poin ini Bapak Ibu yang kami hormati menjadi cita-cita bersama kita agar anak keturunan kita, agar siswa kita seandainya kita guru dan kepala sekolah menjadi siswa dan anak-anak yang menjadi investasi masa depan kita. Walau kita sudah tidak ada, tapi doa kita, doa anak-anak kita masih tetap mengalir untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, ini masih ada yang kresek-kresek ya. Nah, kita ingin melihat siapa sebetulnya generasi yang berkarakter, yang pada saatnya bisa menjadi investasi masa depan. Yang pertama ternyata generasi yang hidupnya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini para ibu dan bapak, ayah bunda punya kewajiban untuk menanamkan akidah yang kuat, tauhid yang kuat kepada anak-anak kita. Salah satunya bagaimana? Titipkan putra-putri panjenengan yang belum TK, masukkan ke TK Aisyah, yang di TK Aisyah masukkan ke SD Muhammadiyah. Dan kita sudah tahu bahwasannya di samping TK ada SD Muhammadiyah Pringgo Kusuman dengan akronimnya Mugota. Yakin, sekolah Muhammadiyah sekolah yang sudah didesain, yang salah satunya kurikulumnya adalah menguatkan akidah, keyakinan, yang pada akhirnya menjadikan anak-anak kita, generasi kita, hidupnya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika hidupnya sudah bersandar kepada Allah, di saat dia senang, dia tidak pernah melupakan bersyukurnya kepada Allah. Ketika dia sulit, dia pun tidak pernah melupakan Allah. Karena apa? Pastilah Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar setiap kali menghadapi berbagai persoalan, dan Allah akan memberikan rizki yang tiada terduga sebelumnya. Ini bahasanya Mas Heri itu dilalah. Bahasanya ijik-ijik, ujuk-ujuk, mak beduduk, ternyata ada kemudahan dari Allah. Karena apa? Karena keyakinan yang kita bangun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayah bunda, bapak ibu yang kami hormati, kita pun bersandar betul. Anak kita sudah kita sekolahkan di TK, Aisyah, di SD Muhammadiyah, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita pun bersandar. Nanti anak kita mau jadi apa, kedudukannya di mana, tempat bekerjanya apa. Wa mata trinafsu madza taksibu hoda. Sungguh hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, kita kembalikan semuanya kepada zat yang maha penentu, zat yang maha berkehendak, yakni sang pencipta, sang khalik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, ayah bunda, Bapak Ibu kepala sekolah, generasi yang kita harapkan generasi yang memiliki semangat luar biasa. Tidak mudah putus asa ketika dia ingin mencapai tujuannya. Ustadz Ustadzah bisa dari awal menanyakan bagaimana cita-cita siswa kita.
Karena siswa-siswa kita punya cita-cita bisa menjadi pendorong dan motivasi untuk lebih semangat dalam rangka untuk belajar. Kami yakin ketika ditanya satu persatu, ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin menjadi menteri, ada yang ingin menjadi pemborong, ada yang ingin menjadi pengusaha, ya. Nah, itu seperti itu. Maka apa? Bangunlah betul semangat anak-anak kita. Berikan motivasi. Jangan takut gagal. Karena apa? Gagal itu bagian tahapan untuk menuju kepada kesuksesan. Maka apa? Bangun semangat betul kepada anak-anak kita. Jangan kemudian kendor, tancap gas biar menjadi anak yang luar biasa. Bukankah dulu ketika Bapak, Ibu, Ayah, Bunda proses pendidikan yang berlangsung bukan berlangsung biasa-biasa saja, tapi berlangsung luar biasa dengan berbagai kesulitan, tidak putus asa, tidak Iya, ini nyambung sudah Pak R? Halo Pak R? Halo, nyambung belum? Sampun, sampun Pak. Nah, ini soalnya ini agak terganggu masalahnya. Wifi-nya ini saya pakai HP ya. Yang di laptop itu nyambung enggak itu? Enggak, nggih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengambil alih dengan HP aja nih. Kita lanjut. Jadi generasi yang berkarakter itu adalah tadi yang punya semangat luar biasa. Lalu yang ketiga apa? Ciri-ciri generasi yang berkarakter itu adalah mereka generasi yang tetap menjaga sesempit apapun, dia tidak pernah meninggalkan kewajiban kita. Wifi-nya kata. Saatnya azan berkumandang, kemudian dia bisa meninggalkan aktivitasnya dalam rangka untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru harapan kita anak-anak kita menjadi pemanggil-pemanggil. Generasi dari SD Muhammadiyah Mugota menjadi para muadzin. Ternyata suaranya indah. Oh, anak SD Muhammadiyah Mugota. Pernah di tahun 2018 atau 17, saya agak lupa. Jadi salah satu siswa SD Muhammadiyah Pringgo Kusuman, putranya Ustadz Ruli, itu Rusli, mohon maaf saja, menjadi menjadi juara 1 kalau nggak salah lomba MTQ
tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, lanjut. Ketemu lagi. Ya, ini sesuatu prestasi yang saya kira luar biasa, yang kemudian bisa menjadi motivasi bagi orang tua siswa di TK Aisyah untuk mempercayakan kepada anak-anak kita untuk disekolahkan di SD Muhammadiyah Pringgo Kusuman. Prestasinya tentu secara bertahap oleh Ustadz Her dan juga para Ustadz-Ustadzah akan dipacu betul akhirnya menjadi SD yang diperhitungkan di kota Yogyakarta. Ya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, inilah namanya hidup. Kodong mati urip, peteng padang, gitu. Termasuk juga jaringannya seperti itu ya. Mohon bisa dipahami dan dimaklumi, ya, kan begitu ya. Ayah bunda yang kami hormati, ini jadi tadi sampai mana materinya jadi saya lupa malah. Nah ini bisa dibuka lagi pelan-pelan. Nah itulah. Baik kita lanjut. Baik, generasi yang berkarakter berikutnya adalah siapa? Mereka yang bisa hidup berdampingan dengan siapapun, walau berbeda latar belakang sekalipun. Harapan kita TK Aisyah, SD Muhammadiyah, Pringgo itu bisa membangun karakter agar mereka bisa hidup berdampingan dengan siapapun, dengan orang yang beda agama sekalipun. Apalagi kalau hanya berbeda latar belakang, asal usul itu ya. Kita bangun bersama gitu. Kita bisa hidup bersama. Artinya anak-anak kita dibangun agar dia bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Kemudian yang kelima, ayah bunda, bapak ibu yang kami hormati, generasi yang menjadi investasi, generasi yang lomo, ini bahasa Arabnya lomo, lomo, nyah nyoh, biak, biuk, piar, piur, calcul, saksok, kok men raiman-eman, itu dah, gitu. Siapa yang tidak senang punya anak-anak yang ternyata dia mau berpikir untuk orang lain. Dia menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang selalu bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ada yang jadi polisi, alangkah indahnya polisi yang bisa meringankan beban orang lain. Ada yang ternyata menjadi seorang pengusaha, pengusaha yang ternyata bisa meringankan beban orang lain. Ada yang menjadi dokter yang memperhatikan orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian. Sangat indah sekali dan ini tidak serta-merta akan muncul kecuali Bapak Ibu dari awal mendidik anak-anak kita untuk senang berbagi dengan orang lain. Kami yakin Ustadz Her, kemudian Ustadz-Ustadzah, TK Aba semuanya punya tujuan yang sama, maka ketika anaknya di TK bisa dilanjutkan di SD-nya sangat indah sekali. Karena apa? Akan berkelanjutan karakter yang sudah ditanamkan di TK menuju ke SD. Syukur nanti ke SMP Muhammadiyah 6 yang ada di sebelah selatannya, Musikta. Saya kira dulu ya SMP Muhammadiyah saya kira Munem. Ternyata Musikta Muhammadiyah 6 Yogyakarta kan seperti itu. Ayah bunda, bapak ibu yang kami hormati, lanjut. Kemudian generasi yang berkarakter berikutnya, generasi yang seperti apa begitu? Yakni generasi yang pandai mengendalikan emosi. Gitu. Hebat anak-anak kita tidak terpancing dengan keadaan, tidak mudah tersulut dengan keadaan. Tapi dia akan membudayakan untuk selalu islah dengan cara wal-afina 'anin nas, dengan cara budaya saling memaafkan satu dengan yang lain. Jadi kalau di kelas ada anak-anak kerengan barangkali lah ya, gesekan,
Maka guru-guru tanamkan budaya untuk wal'afina 'anil nas, saling memaafkan. Dan di SD ini akan betul-betul teringat sampai dewasa. Saya masih ingat ketika kelas 1 SD tahun-tahun 78. Waktu itu saya pernah berkelahi, nyokot kupingnya konco itu. Teman-teman namanya anak kecil. Tapi Bapak Ibu guru langsung mengislahkan, saling memaafkan. Akhirnya apa? Sampai sekarang budaya yang bagus itu masih terngiang betul dan harapan akan menjadi sebuah tradisi yang positif, budaya yang positif yang perlu kemudian kita tanamkan kepada generasi-generasi kita berikutnya. Ayah bunda yang kami hormati, para ibu dan bapak yang kami hormati, kemudian yang ke berapa itu kok kayak banget Jiro, lupa, mau 6 tuh, wolu. Wolu ini bahasa ngendi ya Mbah ya? Bahasa Cidat, cap jebule. Yang ke-8 apa? Ternyata generasi yang tidak pernah menunda untuk bertaubat. Dia ketika salah terhadap sesama manusia membiasakan segera untuk islah. Tapi ketika berdosa kepada Allah, dia selalu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Katanya begitu. Jadi apa? Dia akan bersegera untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, para ibu dan bapak yang kami hormati, poin-poin itulah yang kemudian harapan kita ditanamkan betul kepada anak-anak kita, yang insya Allah dengan poin-poin tadi anak kita menjadi investasi masa depan. Di saat kita pun tidak ada, kita masih didoakan. Di saat kita masih ada, maka kita pun akan merasa tentram dan damai. Ya toh? Sebagaimana Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi generasi yang menyejukkan kepada orang tuanya, keluarganya, bapak ibu gurunya dan masyarakatnya. Mungkin demikian Ustadz Her, saya nggak panjang-panjang yang saya sampaikan gitu ya. Terkait dengan bagaimana menyiapkan kader sebagai investasi masa depan, menjadi penghias bagi kehidupan orang tua gitu ya. Harapan kita ayah bunda utamanya yang di TK jangan ragu-ragu, masukkan di SD Muhammadiyah Pringgo Kusuman. Insya Allah karakter yang telah dibangun dapat terlanjutkan dengan baik. Dan insya Allah masalah biaya terjangkau lah itu. Terjangkau sekali gitu. Dan saya kira guru-gurunya juga punya semangat yang luar biasa untuk apa? Untuk mengantarkan putra-putri panjenengan menjadi putra-putri yang luar biasa. Tapi badai cilik. Ayah bunda, bapak ibu yang kami hormati, saya kira begitu yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat baik kita, wah, do ganteng-ganteng karo ayu-ayu iki. Pak Darminto di mana ini? Kok koyo-koyo kok ternyata di hutan pinus ini ya. Namun sebelum doa barangkali ada pertanyaan dari ayah bunda terkait dengan materi yang saya sampaikan gitu ya. Atau mungkin nanti akan justru banyak ditanyakan pada Ustadz Her yang memang langsung mengampu di situ terkait dengan masalah prosedur PPDB yang ada di SD Muhammadiyah Pringgo Kusuman. Namun saya buka barang 5 menit atau 10 menit kalau ada para orang tua siswa yang mau bertanya. Saya persilahkan atau mungkin mau menambah dipersilahkan. Monggo saya kembalikan dulu kepada Pratoto Hadicoro sebelum nanti kita akan berdoa bersama. Terima kasih kepada Ustadz Saijan. Monggo dipersilahkan kepada ayah bunda bapak ibu sekalian. Jika ada minum dulu yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan kepada Ustadz Saijan. Monggo.
Assalamualaikum Ustaz. Tinggalipun boten nonton nggih. Oh iya, waalaikumsalam. Nggih, monggo. MC-nya yang bertanya ini terkait Nggih. bagi orang yang sudah meninggal. Kok swantenipun boten lepet nggih? Yang saya tanyakan Ustaz, apakah Ya. doa seorang istri kepada suaminya yang sudah meninggal nanti akan tetap sampai? Nggih. Ustaz, matur nuwun. Oh, nggih, matur nuwun Ibu kita. Ada 5 kewajiban orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama apa? Yang pertama as-sholatu alaihima. Jadi mensolatkan. Ya, ketika ada keluarga kita yang meninggal, ada ibu kita, ada bapak kita, jangan lupa kita harus menjadi bagian terdepan untuk mensolatkan. Karena ada yang keluarganya sibuk dengan berbagai tradisi, ya toh, dengan berbagai kebiasaan, sementara justru kita keluarganya tidak mensolatkan. Gitu. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Kewajiban kita mendoakan. Jadi masalah diterima dan tidak itu urusan Allah. Kita kewajibannya mendoakan. Maka setelah selesai sholat, ya jangan sampai kita lupakanlah. Paling doa butuh waktu 1-2 menit. Kemudian sebut nama kedua orang tua kita, sebut nama saudara kita itu ya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat, atau ila khususon arwah siapa, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, kita doakan. Bahkan sebetulnya umat Islam tanpa diminta mendoakan pun itu sudah mendoakan. Sehingga tidak harus ayah bunda bapak ibu mengadakan acara-acara khusus ya toh, dengan mengundang begitu banyak orang untuk mendoakan bersama-sama. Ya kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu akan menjadi beban yang cukup berat. Maka apa? Yang penting keluarganya yang mendoakan. Insya Allah ketika kita anak-anak yang soleh-soleha termasuk doa yang akan dikabulkan. Amal kebaikan yang kita lakukan walau orang tua kita sudah meninggal akan tetap sampai. Karena apa? Kita menjadi soleh, kita menjadi solehah. Kita harus mengakui ini adalah peran dari kedua orang tua kita yang luar biasa. Yang ketiga, wa infatu ahdihima min ba'dihima. Hendaklah kita menunaikan janji-janji nazar dari orang yang sudah meninggal. Ketika yang sebelum meninggal dia nazar pengen haji, kemudian belum haji, maka apa? Bisa dibadalkan haji. Ketika ternyata dia ingin membantu siapa, belum terlaksana, maka yang masih hidup punya kewajiban untuk melaksanakan. Yang keempat, wa ikramu sodiqihima, memuliakan teman-teman almarhum almarhumah. Yang terakhir, wasilaturrahim, justru harus dijaga kerukunan guyub terhadap keluarga. Jangan sampai ada orang tua meninggal, anak-anaknya justru bertengkar masalah warisan, congkrah, akhirnya bubrah. Itu tidak dikehendaki. Karena apa? Itu akan membuat beban yang berat kepada almarhum dan almarhumah. Insya Allah Bunda, kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan bagi orang yang meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jawaban yang disampaikan. Monggo Bapak Ibu yang lain, ayah bunda yang di Zoom ini yang di rumah, monggo kalau sekiranya ada pertanyaan bisa disampaikan. Kamu kok heran sama Pak Dem kok heran? Lagu Jepang Kidul. Ya, saya kira mungkin sementara cukup dulu, nggak apa-apa. Ini saya juga mau persiapan ke Cilacap gitu. Gitu ya, Pranoto Hadisoro, sementara cukup, nanti kapan-kapan bisa disambung lagi lah.
Nah, ini Mohon Dan dilanjut sekarang, untuk doa bersama. iya siap-siap. Mari Lanjut doa penutup. sama-sama Bapak Ibu, para ustadz ustadzah, kita bermohon kepada Allah untuk kebaikan kita, keluarga kita, siswa kita, para orang tua siswa kita gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak keturunan kami, jadikan keluarga kami, jadikan suami, jadikan istri dan anak-anak kami, ya Allah, keluarga yang selalu menyejukkan hati kami, menyejukkan pendengaran, penglihatan, dan juga perasaan hati kami, ya Allah. Jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pemberi kemudahan. Tidak ada sesuatu apapun yang sulit tanpa kemudahan darimu, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, urusan kedua orang tua kami, urusan bapak ibu guru kami. Urusan keluarga besar SD Muhammadiyah Pringgo Kusuman, urusan keluarga besar TK Aisyah Pringgo Kusuman. Ketika mereka ada yang sakit, ya Allah, tolong sembuhkan. Ketika ada yang sedang mengalami kesulitan, tolong bukakan jalan keluar. Ketika masih sulit dalam hal rezeki, tolong buka pintu rezeki, ya Allah. Ketika rizkimu masih di langit turunkan, masih di bumi keluarkan, masih jauh dekatkan, masih sulit mudahkan, masih kotor tolong bersihkan, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, khilaf dari saya, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung mohon undur diri karena kita persiapan untuk menuju Cilacap bercahaya. Demikian dan mohon maaf, sukses buat SD Muhammadiyah Pringgo, TK Aisyah Pringgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.